Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosodipuro dan cabang Sekolah Sabat, di mana Bapak Ibu berada. Kita boleh berjumpa kembali di dalam kesimpulan atau ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini, hari Senin, tanggal 4 Juli 2022. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran Sekolah Sabat kita pada sore ini atau hari ini, saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, bila mana kami mempelajari dan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami sehingga firman Tuhan dapat memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Senin tanggal 4 Juli yaitu Cawan Lebur Setan. Dan khususnya sepanjang satu pekan ini, judul pelajaran Sekolah Sabat kita itu Cawan Lebur yang Datang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, kita akan melihat bagaimana nasihat daripada Rasul Paulus di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan melihat di sana bahwa kita harus waspada, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena kita sementara hidup di dunia ini, lawan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan yaitu iblis atau kuasa daripada kegelapan. Dan tentunya iblis atau kuasa daripada kegelapan ini, dia berada di sekitar di mana saudara dan saya berada. Dan dia mencoba untuk menuntun saudara dan saya, sehingga kita melawan akan kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu dikatakan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Jadi digambarkan di sini bahwa iblis atau setan menyerupai atau sama seperti singa. Singa yang haus atau lapar, dan dia mencari akan lawannya untuk membinasakannya. Saudara-saudaraku, mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah melihat akan singa yang kelaparan. Dan tentunya singa yang lapar, dia mencoba untuk mencari akan mangsanya. Dan walaupun mangsanya berada di tempat yang jauh, dia mencoba untuk kejar dan menerkamnya. Nah, begitu juga pekerjaan daripada setan sendiri atau pekerjaan daripada iblis. Dia mencoba untuk mencari saudara dan saya. Dia mencoba untuk membinasakan akan saudara dan saya. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, kita harus berjaga-jaga, kita harus sadar, karena kuasa kegelapan ini mencoba untuk menuntun saudara dan saya kepada kebinasaan. Nah, saudara-saudaraku, Petrus mengatakan bahwa iblis berkeliaran dengan cara yang sama. Dan di mana dia pergi, dia hendak membinasakan
akan orang-orang atau saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tentunya rencana daripada setan atau iblis, dia mencoba untuk menuntun kita supaya kita tidak menikmati akan keselamatan yang bersumber daripada Tuhan, tetapi binasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu dikatakan bahwa kita tidak bisa lepas dari melihat akan pekerjaan daripada iblis. Jadi iblis atau setan mengetahui benar titik lemah daripada saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Jadi cawan lebur daripada setan, di mana dia mencoba untuk membinasakan akan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita bisa membaca lebih terinci di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 mulai. Firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berdoa dan membaca akan firman Tuhan, selalu mendekatkan akan diri kita kepada Yesus, sehingga iman kita semakin dikuatkan dan kita bisa melawan akan kuasa kegelapan itu sendiri. Kita tidak bisa melawan kuasa kegelapan bila mana saudara dan saya tidak membentengi akan kehidupan kerohanian kita melalui firman Tuhan. Nasihat daripada Rasul Paulus di dalam ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Saudara-saudaraku, kita bersyukur oleh sebab Tuhan, Dia adalah sumber segala kasih yang dapat memberikan kemenangan, yang dapat melindungi dan membentengi akan saudara dan saya untuk melawan akan kuasa kegelapan itu sendiri, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, bahkan firman Tuhan mengatakan akan meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudaraku, boleh jadi saudara dan saya menghadapi akan ujian dan pencobaan. Saudara dan saya menderita oleh karena saudara dan saya mempertahankan akan firman Tuhan. Tetapi bila mana kita mengandalkan akan Tuhan, maka kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, dan kita akan mendapatkan akan kekuatan dan keselamatan yang bersumber di dalam Yesus. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dapat menolong saudara dan saya, dapat menguatkan saudara dan saya, sehingga kita dapat melawan akan kuasa kegelapan, sehingga kita dapat menang, dan kita dipersiapkan untuk diselamatkan bila mana Yesus datang kali yang kedua. Saya berdoa umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Yosodipuro, bahkan kita semua, kita boleh kuat di dalam iman kita untuk menghadapi akan tantangan, menghadapi akan kuasa kegelapan, sehingga kita menang untuk menerima mahkota keselamatan bila mana Yesus datang kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.